Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 sub pokok bahasan dalam bab 4 ini, yaitu sub pokok bahasan A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub pokok bahasan B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub pokok bahasan C, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan sub pokok bahasan D, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sahabat pembelajar, pada bab ini kita akan mempelajari tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah mempelajari materi ini, sahabat pembelajar diharapkan mampu memahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memiliki keterampilan menyajikan hasil kajian isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah sahabat pembelajar, mari kita mulai membahas dari sub pokok bahasan A tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini sering disebut dengan konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaedah-kaedah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dilakukannya perubahan terdiri dari yang pertama adalah pembukaan, yang kedua batang tubuh yaitu pasal-pasal yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal aturan peralihan serta 2 ayat aturan tambahan. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Nah, setelah dilakukannya perubahan, maka sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Pasal-pasal ini terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat,
3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan pasal 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Karena salah satu kesepakatan dasar perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Walaupun demikian, sebagai dokumen historis, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetap tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena dalam melakukan perubahan konstitusi, Majelis Permusyawaratan menganut perubahan dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan perubahan dengan cara adendum adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara nomor 75 tahun 1959 hasil dekret Presiden 5 Juli 59 dan naskah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli. Baiklah, sahabat pembelajar, sekarang kita akan melanjutkan pada poin 2, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan ini sebenarnya sudah diawali di alinea pertama dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, kemudian di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan ini merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea pertama sampai dengan alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian alinea keempat memberi arah
pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kemerdekaan, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena demikian erat dan merupakan satu kesatuan yang bulat, maka mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah, sahabat pembelajar, sekarang kita lanjutkan pada poin 3, yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya ini memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau start form norm atau start fundamental norm bagi negara Republik Indonesia. Sebagai kaidah pokok negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya bahwa pembukaan merupakan asas falsafah negara, yaitu Pancasila, kemudian asas politik negara, yaitu kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Dan yang ketiga, pembukaan ini menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Selain itu, pembukaan juga memuat pokok kaidah negara yang fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu antara lain, yang pertama adalah pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh adalah dasar negara Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa perjuangan revolusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 ini disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pertanyaannya yang kemudian adalah, apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini sah menjadi hukum dasar dan menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara bagi bangsa Indonesia? Menurut Hans Kelsen dalam Ismail Sunni menyatakan bahwa sah atau tidaknya suatu undang-undang dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi. Dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi tersebut, dalam hal ini adalah undang-undang dasar, itu adalah sah. Karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi, maka undang-undang dasar yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah nilai-nilai yang luhur, universal, dan lestari. Universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebuah negara yang menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Kemudian lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya maka pembukaan Undang-Undang Dasar memberikan landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia ini mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas dalam membahas materi kelas 8 bab 2 menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sub pokok bahasan A, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita baru membahas sampai dengan poin C, yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita akan melanjutkan membahas sub pokok bahasan A ini di poin yang keempat, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Terima kasih.